Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Kali ini saya Cik Gurama akan berbagi bagaimana cara mengisi rencana kerja melalui fitur pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Tahukah Bapak Ibu bahwa fitur pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini telah terintegrasi dengan e-kinerja untuk mengisi sasaran kerja pegawai atau SKP pada tahap perencanaan kinerja. Bagaimana langkah-langkah kita mengisinya? Yuk sama-sama kita simak. Langkah pertama adalah Bapak Ibu guru tentu harus masuk ke laman guru.kemdikbud.go.id untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar, bisa melalui web ataupun versi Android. Pada kali ini saya menggunakan versi web. Setelah itu Bapak Ibu silakan mencari fitur pengelolaan kinerja seperti gambar ini. Kemudian kita klik. Nah, pada halaman ini terdapat tulisan pengelolaan kinerja guru pada pojok kiri atas. Adapun alur pengelolaan kinerja ini ada 2 kali dalam 1 tahun. Nah, di sini terlihat dari bulan Januari. Ini adalah tahap perencanaan guru dan persetujuan atasan. Itu yang akan kita lakukan kali ini. Kemudian bulan Februari itu adalah tahap persiapan observasi kelas. Pada bulan Maret, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Pada bulan April dan Mei, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Dan pada bulan Juni, itu adalah tahap refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru oleh atasan atau kepala sekolah. Nah, setelah ini langkah kita selanjutnya adalah mengklik pada kotak biru di bagian kanan atas, lanjut rencanakan kinerja. Kita akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu tertulis perencanaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu guru akan mengisi 5 tahap. Yang pertama adalah praktik pembelajaran. Kemudian pengembangan kompetensi. Yang ketiga, tugas tambahan. Keempat, perilaku kerja. Dan kelima adalah rangkuman. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengklik bagian yang belum ada tanda birunya, jadi semuanya harus dilakukan secara bertahap. Mulai dari tahap pertama, praktik pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa indikator yang akan Bapak Ibu pilih untuk menentukan apa saja rencana kerja yang akan kita pilih. Di sini sudah disediakan rapor pendidikan Satdik dari Bapak Ibu versi terakhir. Kemudian di sini ada kualitas pembelajaran, kemudian dimensi prioritas. Nah, pada tampilan layar saya tidak ada dimensi prioritas. Kemudian pilih sesuai kebutuhan. Nah, artinya ini rapor pendidikan dari Satdik saya itu tidak ada yang kurang atau warna merah. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk memilih 8 indikator yang sudah disediakan ini? Nah, Bapak Ibu bisa mungkin melihat rapor pendidikan Satdik Bapak Ibu klik. Nah, di sini terlihat bahwa rapor pendidikan satuan pendidikan saya itu pada bagian manajemen kelas itu cukup berwarna kuning, dukungan psikologis hijau itu baik. Kemudian metode pembelajaran cukup juga berwarna kuning. Nah, seandainya ada yang berwarna merah, berarti itu Bapak Ibu adalah kurang, artinya itu yang kita prioritaskan. Nah, karena di sini ada 2 yang cukup, maka saya akan fokus kepada bagian yang berpredikat cukup ini. Kita kembali lagi ke halaman praktik pembelajaran. Nah, di sini saya pilih dimensi metode pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu cukup 1 ya, indikatornya cukup 1 yang akan kita pilih untuk memastikan perencanaan yang fokus dan pengembangan yang lebih efektif. Nah, di sini saya memilih dimensi metode pembelajaran. Saya klik pada bagian ini, maka tombol K pengembangan kompetensinya aktif seperti ini, dia berwarna hitam. Tadi awalnya abu-abu. Kita tinggal klik tombol K pengembangan kompetensi.
Maka kita akan masuk ke halaman pengembangan kompetensi, yaitu tahap kedua. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita sudah masuk ke tahap kedua, pengembangan kompetensi. Pada halaman pengembangan kompetensi, maka Bapak Ibu guru diminta untuk memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dipandu oleh Pendirjen GTK nomor 7607 tahun 2023, di mana Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Kemudian jika poinnya masih kurang, Bapak Ibu dapat berdiskusi dengan atasan atau kepala sekolah. Namun jika poinnya berlebih dari yang diharapkan, maka akan lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, pilihan rencana hasil kerja atau RHK memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, apa itu poin dan bagaimana cara menentukannya? Kita lanjut saja ke pengisian ya Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat bahwa total poin saya masih 0. Nah, ini minimal harus 32 poin. Nah, kita mulai dari rencana hasil kerja pertama. Di sini kita memilih, kita tinggal klik bagian segitiga ini. Maka akan muncul di sini ada 18 RHK yang dapat Bapak Ibu sesuaikan dengan kemampuan atau kesanggupan Bapak Ibu untuk melaksanakannya dalam 6 bulan ke depan. Baik itu mungkin dalam kegiatan praktek pembelajaran maupun pengembangan diri dan lainnya. Di sini saya melihat RHK yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Ini ada 4 poin. Nah, karena sekolah kami akan melaksanakan lokakarya, maka saya memilih ini poinnya. Saya klik. Nah, kemudian untuk bukti dukungnya sertifikat, target kuantitas. Di sini saya merencanakan 2 kegiatan atau 2 kali kegiatan lokakarya atau seminar, sehingga poin saya menjadi 8. Karena tadi satu kegiatan 4 poin, sehingga poin saya 8. Nah, sekarang poin saya masih kurang 24 poin lagi, mencapai minimal 32 poin. Maka untuk melengkapi poin dari pencapaian, saya klik lagi tanda tambah di bawah kiri. Kemudian kita klik lagi untuk melihat apa rencana hasil kerja yang akan saya pilih berikutnya. Di sini saya scroll ke bawah. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, di sini salah satunya adalah mengerjakan topik di PMM. Maka saya pilih ini, saya merencanakan ada 3 topik yang akan saya selesaikan dalam 6 bulan ini. Nah, kemudian kita lihat catatan, 1 pelatihan beserta aksi nyata setara dengan 8 poin. Kemudian kita lihat bukti dukung yang harus saya serahkan nanti adalah sertifikat topik. Target kuantitas saya merencanakan itu ada 3 ya, maka saya pilih di sini 3 kali saya akan melaksanakan topik dalam 6 bulan ke depan. Sehingga 1 poin itu satu kegiatan itu nilainya 8 poin. Seandainya saya bisa memenuhi kegiatan pelatihan mandiri di PMM sebanyak 3 kali atau 3 topik, maka 3 kali 8 adalah 24. Sehingga total poin saya sekarang sudah mencapai 32. Hanya dari 2 rencana hasil kerja, Bapak Ibu. Wah, ternyata sangat mudah sekali ya Bapak Ibu mengumpulkan 32 poin ini. Nah, apakah saya cukup hanya memenuhi 32 poin? Namun jika Bapak Ibu mau terus untuk meningkatkan kompetensinya, maka siapa tahu RHK berikutnya itu mampu Bapak Ibu kerjakan. Silakan lagi klik tanda plus. Kemudian kita baca lagi beberapa pilihan dari RHK ini.
Silakan dibaca, kemudian dipahami apakah kira-kira kita bisa melaksanakannya dalam rentang dari Februari sampai Juni nanti. Februari, Maret, April, Mei. Nah, Juni adalah tahap penilaian dan refleksi. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini Bapak Ibu, saya klik, nilainya ada 4 poin. Sini keterangannya, satu kegiatan berdurasi 2-3 jam, setara dengan 4 poin. Artinya saya merencanakan akan mengikuti webinar-webinar yang dilakukan dan terdaftar di platform Merdeka Mengajar yang berdurasi 2-3 jam, sehingga saya dapat mengumpulkan 4 poin untuk satu kegiatan. Bukti dukungnya adalah sertifikat, kemudian target kuantitasnya karena saya merencanakan ini karena webinar di PMM itu sangat banyak, maka saya merencanakan itu ada 5 kegiatan. Karena dalam rentang itu sangat banyak, saya merencanakan 5 kegiatan webinar yang akan saya ikuti selama 6 bulan ke depan. Maka saya mengklik 5 kegiatan dikali 4 poin, maka totalnya 20. Nah, sekarang saya lihat lagi total dari poin yang sudah saya kumpulkan. Sudah 52 poin, dan ini menurut saya sudah pas, dan saya rasa saya sudah bisa melaksanakannya dengan baik dan efektif. Jika dirasa sudah cukup, maka kita masuk ke tugas tambahan ya, untuk masuk ke bagian ketiga ya dari tahap ini, yaitu tugas tambahan. Kita klik ke tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan ini Bapak Ibu opsional atau pilihan Bapak Ibu, tidak harus kita isi seandainya Bapak Ibu tidak mendapatkan tugas tambahan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Kemudian di sini Bapak Ibu dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Di sini ada keterangan, berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Ini Bapak Ibu, kita tinggal klik ke tahap keempat, perilaku kerja. Namun di sini karena saya memiliki tugas tambahan, yang pertama itu adalah sebagai wali kelas dan pembina ekstrakurikuler, makanya saya mengisi bagian tugas tambahan ini. Jadi jika Bapak Ibu tidak memiliki tugas tambahan, maka dilewati saja, masuk ke tahap berikutnya. Semua jenjang, artinya mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA, SMK, semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Di sini saya adalah pembina ekstrakurikuler untuk Olimpiade Sains, maka saya pilih. Bapak Ibu, pada bagian ini tidak ada poinnya ya Bapak Ibu ya, pada tugas tambahan. Yang ada poin cuma pada pengembangan kompetensi saja. Kemudian masih ada lagi yang berikutnya adalah sebagai pengurus organisasi. Ini sudah saya pilih tadi. Ya, di sini saya berperan sebagai pengurus organisasi MGMP IPA di kabupaten. Kemudian juga sebagai pengurus dari Ikatan Organisasi Profesional Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pasaman. Saya mengklik bagian ini. Kemudian kita lanjut. Saya juga menjabat sebagai wali kelas. Nah, di sini ya. Untuk SMP, SMA, SMK, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Maka saya klik ini. Jadi ada 3 di sini Bapak Ibu, tugas tambahan yang saya emban. Jika sudah, maka kita lanjut ke bagian perilaku kerja. Kita klik, maka kita akan masuk ke halaman keempat, perilaku kerja.
indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek, pilih salah satu yang ingin Bapak Ibu prioritaskan di semester ini. Jika Bapak Ibu ingin tahu bagaimana itu, Bapak Ibu dapat mengklik link selengkapnya ini. Dijelaskan ada beberapa indikator perwujudan perilaku kerja yang dapat Bapak Ibu pahami lebih baik. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kemudian adaptif, kemudian kolaboratif. Nah, semuanya ada 7 bagian dari bagian indikator perwujudan perilaku kerja ini. Nah, Bapak Ibu dapat membacanya dengan baik. Indikatornya apa saja? Contohnya di sini berorientasi pelayanan. Indikatornya adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Perwujudan perilakunya dalam bentuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik, menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Nah, Bapak Ibu dapat mempelajarinya sendiri. Nah, kemudian kita kembali lagi ke halaman pengelolaan kinerja tadi. Nah, di sini kita tinggal mengklik lagi bagian segitiga di sini ya. Apa perilaku yang paling Bapak Ibu fokuskan di tahun ini? Ini aspek berorientasi pelayanan. Nah, Bapak Ibu dapat merencanakan pada bagian orientasi pelayanan ini apa yang paling Bapak Ibu fokuskan. Saya memilih di sini melakukan perbaikan terus-menerus. Di sini bagian yang saya pilih di sini adalah melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja saya. Makanya saya klik pada bagian ini. Kemudian, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita klik lagi untuk memilih indikatornya. Maka berdasarkan apa yang saya ingin wujudkan, maka saya memilih apa perilaku yang harus saya lakukan. Memperbaiki, berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Maka saya klik bagian ini. Berikut sampai kita mengisi pada bagian akuntabel juga demikian. Apa perilaku yang Bapak Ibu fokuskan, kemudian bagaimana Bapak Ibu menerapkannya. Cukup kita mengklik bagian pilihan indikator ini. Ya, tanggung jawab, cermat. Kemudian yang saya lakukan adalah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan. Pada aspek kompeten juga demikian Bapak Ibu, kita pilih mana yang Bapak Ibu prioritaskan. Saya di sini membantu peserta didik, rekan sejawat, orang lain untuk belajar. Kemudian bagaimana caranya? Di sini. Kemudian pada aspek harmonis, saya memilih pada indikator membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Di sini. Pada aspek loyal, maka saya memilih di sini menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru dan peserta didik. Kemudian bagaimana saya melakukan hal tersebut? Saya memilih pula pada indikatornya melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku. Pada aspek adaptif sampai nanti aspek kolaboratif sama Bapak Ibu ya. Silakan dipilih apa prioritas dan bagaimana perilaku yang akan Bapak Ibu terapkan ke depan. Jika sudah selesai, kita tinggal klik ke rangkuman. Itu adalah tahap terakhir ya pada pengisian perencanaan kinerja ini. Nah, kita klik rangkuman. Bapak Ibu dapat mencek ulang sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setelah Bapak Ibu mengklik lanjut ajukan,
maka perencanaan kinerja Bapak Ibu akan diterima oleh kepala sekolah dan dicek. Seandainya sudah disetujui, maka tidak dapat dirubah kembali. Sehingga Bapak Ibu harus mencek kembali apa saja rangkuman perencanaan kinerja Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dan memang benar-benar akan dapat dirasa akan dilakukan 6 bulan ke depan, sehingga dapat meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu, baik itu secara personal maupun secara sosial, dan dapat memenuhi nanti target poin yang sudah ditentukan. Seandainya belum, Bapak Ibu dapat mengklik tombol ubah di sini. Ya, kita klik, mungkin ada beberapa yang rasanya tidak tepat atau tidak sesuai, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol ubah, ya, seperti ini, dan akan kembali seperti ini. Ya, mulai dari awal kembali. Jika dirasa sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol lanjutkan. Maka rencana kinerja Bapak Ibu akan diterima oleh kepala sekolah. Kemudian apabila sudah diterima, maka akan disetujui. Baik, demikian saja Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita mengisi tahapan pada pengelolaan kinerja guru. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada tahap berikutnya adalah tentang pelaksanaan kinerja dan penilaian kinerja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.